Selamat siang pemirsa, aksi unjuk rasa sejumlah purnawirawan TNI menolak rencana pengosongan paksa rumah mereka di kawasan Berlan, Jakarta Timur yang baru saja Anda saksikan membuka jumpa kita dalam Fokus Siang hari ini Minggu 14 Februari 2010. Namun sebelum kita ikuti informasi selanjutnya, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rania Syamlan mengucapkan selamat tahun baru Imlek ke 2561 kepada seluruh warga yang merayakan Kyong Hee Facai. Dan pemirsa, kini kita ikuti informasi Fokus Siang selengkapnya. Pemirsa, sebuah ledakan hebat mengejutkan warga Taman Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore. Ledakan yang terjadi saat berlangsungnya acara lamaran menyebabkan acara lamaran dibatalkan karena calon pengantin perempuan dan kedua orang tuanya mengalami luka bakar. Kita beralih ke informasi banjir. Pemirsa, meluapnya Sungai Ciliwung tidak hanya menyebabkan banjir di sejumlah pemukiman warga di Jakarta, tapi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Seorang warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu siang ditemukan tewas mengambang di sebuah musola. Korban diduga terseret arus air Sungai Ciliwung saat akan kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian ganti. Sementara dari Bojonegoro, Jawa Timur, hujan deras yang terjadi selama beberapa jam menyebabkan banjir bandang. Akibat banjir bandang yang terjadi Sabtu sore ini, puluhan rumah warga rusak parah. Banjir juga menghanyutkan jembatan kayu yang menghubungkan Desa Napis dengan desa-desa lainnya. Akibatnya warga Desa Napis kini terisolasi. Seorang warga tewas tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut. Pemirsa, banjir yang menggenangi sejumlah kawasan pemukiman di Kampung Melayu, Jakarta Timur akibat meluapnya Sungai Ciliwung mengundang perhatian Ketua Parlemen Indonesia Yusuf Kala. Dalam kunjungan ke tempat pengungsian korban banjir, Yusuf Kala menghimbau warga untuk bersedia direlokasi ke tempat yang lebih baik. Pemirsa, kasus gizi buruk masih terus terjadi di tengah gencarnya program subsidi kesehatan dan ekonomi yang digalakan pemerintah. Bahkan di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang penderita hanya dirawat di rumah karena tidak ada biaya untuk berobat. Sambut Tahun Baru Cina atau Imlek, kelenteng petak 9 Glodok, Jakarta Barat disesaki warga yang akan sembahyang dan warga yang berburu angpau. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Fokus Siang. Pemirsa, Tahun Baru Cina atau Imlek diperingati warga keturunan Tionghoa dengan bersembahyang di kelenteng. Salah satu kelenteng di Jakarta yang paling banyak didatangi adalah kelenteng petak 9 yang berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Bahkan di sekitar kelenteng ribuan warga tidak mampu berdesakan memperebutkan angpau. Selain menggelar sembahyang di kelenteng dan di rumah, Tahun Baru Cina atau Imlek ini juga dimeriahkan warga keturunan Tionghoa dengan membagi-bagikan rezeki atau angpau kepada warga miskin sebagai wujud kepedulian mereka kepada sesama warga. Ribuan warga hingga siang ini masih rela menunggu pembagian angpau di sebuah rumah elit di kawasan perumahan elit Pluit, Jakarta Utara. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek dilakukan warga dengan berbagai cara. Di Bali, warga merayakan Imlek dengan bersembahyang dan mengaturkan aneka sesaji atau canang yang merupakan sesaji khas Bali. Warga juga menghias wihara dengan hiasan etnik Bali. Sehari sebelum pergantian Tahun Baru Cina atau Imlek, sejumlah warga Tionghoa menggelar ritual makan bersama yang diikuti oleh para leluhur mereka yang sudah lebih dulu berada di alam baka. Selain sebagai doa agar mendapat rezeki yang melimpah di tahun mendatang, ritual ini juga mengingatkan mereka terhadap kerabat dan leluhur yang telah meninggal dunia. Salah satu warga keturunan yang masih kuat menjaga tradisi ini adalah keluarga Jubaidah di Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi menutup seluruh tayangan Fokus Siang hari ini. Saya Rania Syamlan, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.